Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya David Agus Widayat dengan NIM 192111109 kelas HES 3D akan mempresentasikan tentang dalalah lafdiyah atau wadihah dan dalalah ghairul wadihah. Kemudian di slide kedua ini dalalah mencakup pengertian dan macam-macam dalalah wadihah. Yang pertama zahir, yang kedua nasa, yang ketiga mufassar, yang keempat muhkam. Dan macam-macam dalalah ghairul wadihah, yang pertama khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mutasyabih, dan yang terakhir mujmal. Pengertian dalalah itu sendiri petunjuk suatu lafal atau teks kepada pengertian yang lebih mudah dipahami, dan dengan pengertian itu bisa diketahui ketentuan yang terkandung dalam dalil nas teks tersebut. Terus dalam dalalah wadiyah adalah dalalah yang ditunjukkan oleh lafalnya. Kemudian macam-macam dalalah wadihah. Yang pertama zahir. Zahir adalah lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Sudah jelas maknanya, atau kurang lebih sudah jelas maknanya. Seperti halnya contoh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yataqabbadu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah dalam firman-Nya berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang dimaksud zahir menjelaskan bahwasanya halal dalam jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua nasah, lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah mempunyai keinginan untuk ditaksis, ditakwil, dan nasah. Contohnya dalam Al-Baqarah sama persisnya pada zahir Al-Baqarah ayat 275. Kenapa? Tapi berbeda makna. Kalau yang pertama tadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tapi di nasah ini ayatnya menegaskan bahwasanya ketika di zaman Bani Israel itu mengatakan bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Langsung Allah bantah bahwasanya beda jual beli dan riba. Kemudian yang ketiga mufassar, lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas sehingga perujukan itu tidak mungkin ditakwil dan ditaksis, tapi dapat dinas ketika masa Rasulullah SAW pada Quran surat An-Nur ayat 2. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fihi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah,
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi ini ayat tegas untuk tidak bisa dibantah gugat pada seorang pezina, hukumannya seperti surat An-Nur, yaitu dicambuk selama 100 kali. Dan ayat ini hukumnya tegas dan tidak bisa diubah sama sekali. Yang keempat, muhkam, yaitu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qati, dan tidak mempunyai keinginan ditakwil, ditaksis atau dinas. Contohnya Quran surat Muhammad ayat 11 yang berbunyi la ilaha illallah. Terus yang selanjutnya yaitu tentang dalalah ghairul wadihah. Dalalah ghairul wadihah yaitu adalah yang tidak jelas penunjukannya, hukumnya. Macam-macam dalalah ghairul wadihah. Yang pertama khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang terakhir mutasyabih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah khafi.